Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah an-nabawiyah, membahas perjalanan hidup junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah kemarin di pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana jalannya perang Khaybar. Ini pasca perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar yang ikut berperang dalam memusuhi kaum muslimin di perang Khandaq. Setelah menaklukkan benteng demi benteng, Khaybar pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun mendapatkan separuh dari hasil kurma Khaybar. Jadi orang-orang Khaybar menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengusir mereka dari Khaybar, karena akan sulit ya bagi kaum muslimin untuk mengelola lahan pertanian yang demikian luas. Maka Nabi SAW pun menyetujui usul mereka bahwa orang-orang Yahudi tersebut tetap tinggal di Khaybar untuk mengelola ladang kurma, tapi dengan syarat separuh dari ladang kurma tersebut harus disetorkan kepada kaum muslimin. Sehingga kata Umar bin Khattab, setelah itu tidak ada lagi kelaparan. Kaum muslimin tidak pernah lagi merasakan kelaparan karena demikian banyaknya suplai kurma dari Khaybar. Demikian juga pada pertemuan yang terakhir kita telah kisahkan bahwa rombongan muhajirin dari negeri Habasyah ya yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib tiba di Khaybar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih menggembirakan, ya tunduknya Khaybar atau datangnya Ja'far. Saking gembiranya beliau menyambut kedatangan saudara sepupu beliau dan juga kaum muslimin yang baru pulang dari negeri Habasyah. Ya. Ini kisah terakhir yang kita tuturkan ya dalam pelajaran sirah ini. Maka kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menaklukkan Khaybar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menaklukkan ya kantong-kantong Yahudi lainnya yang ada di sekitar Khaybar. Jadi ada 3 kantong Yahudi, ada Yahudi Fadak, Wadil Qura dan Taima. Maka ketika mendengar Nabi alaihi salatu wasalam berhasil menaklukkan Khaybar, orang-orang Yahudi di Fadak merasa ketakutan. Ya, merasa ketakutan, khawatir diperangi. Oleh karena itu, jauh hari sebelum Nabi SAW berangkat ke sana untuk melanjutkan penaklukan, mereka mengirimkan utusan. Mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW ya untuk perjanjian damai. Jadi nggak perlu ada konflik senjata. Kami sama kayak Khaybar, sudah. Separuh dari tanah Fadak ini hasilnya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Fadak ini ditaklukkan tanpa ada penyerangan, ya artinya mereka langsung menyerahkan, maka apa yang ada di Fadak ini semuanya milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya fai, ya jadi rampasan yang didapati tanpa adanya perang. Maka seluruh tanah yang ada di Fadak ini, ya ini milik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah nanti yang akan menimbulkan konflik antara Fatimah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kisahnya sangat masyhur bahwa Fatimah menuntut tanah Fadak. Ya karena ini adalah fai'nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini warisannya Nabi alaihi salatu wasallam. Namun Abu Bakar menolak untuk memberikannya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, ya. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhama walakin warathu ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Itu tidak mewariskan harta benda, ya.
Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq yang menjalankan perintah ini, Abu Bakar As-Siddiq menjalankan perintah ini. Beliau tidak mau memberikan tanah fadak. Tanah fadak ini bagi kaum muslimin, untuk kepentingan kaum muslimin, bukan menjadi harta warisannya Rasulullah SAW. Maka kemudian Fatimah pun ya sempat marah kepada Abu Bakar As-Siddiq, namun di akhir hayatnya ya telah terjadi rekonsiliasi antara Fatimah dan Abu Bakar. Ya, ini kisahnya tanah fadak yang sering diangkat-angkat oleh orang-orang Syiah ya. Lihat tuh apa Abu Bakar mengambil haknya Ahlul Bait. Padahal tidak, beliau hanya menjalankan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan buktinya ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tanah fadak pun tidak diberikan kepada anak keturunannya Nabi. Ya, menunjukkan bahwa Ali pun menjalankan amanah tersebut, ya, bahwa tanah fadak ini adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin, bukan bagi keluarganya. Jadi Ali pun menjalankan wasiat tersebut. Ini bukti bahwa apa yang diambil, langkah yang diambil oleh Abu Bakar adalah benar. Ya, kalau misalnya kita katakan Abu Bakar salah, kan ketika Ali jadi khalifah tentu dia bisa merevisi kesalahan tersebut. Tapi dia tidak melakukan revisi apapun. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar Siddiq, inilah yang menjadi ketetapan Ali bin Abi Thalib selama beliau menjadi khalifah. Nah, demikian juga Taimah dan Wadil Qura, ini tanah pertanian fadak ya, di masa kita sekarang ya masih banyak ya, Masya Allah ya. Memang daerah yang sangat cocok untuk ditanami kurma, sama seperti Khaybar. Taib. Nah, kemudian ada dua daerah lagi dia, Taimah dan Wadil Qura. Nah, ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menaklukkan Wadil Qura dan juga Taimah. Ya, dan juga Taimah. Ada beberapa kisah yang disebutkan dalam penaklukan ini. Di antaranya kisah tentang seseorang yang mati terpanah. Ada orang yang mati terpanah dari para sahabat, ya, dari kalangan sahabat ada yang mati terpanah. Kemudian sebagian sahabat mengatakan hani'an lahul jannah. Ya, sungguh beruntung orang ini, ya, dia mendapatkan surga. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu. Karena kalian tidak mengetahui apa yang telah dia ambil dari ghanimah. Ya, ternyata orang ini, orang yang dipuji-puji oleh para sahabat, ya, orang yang dipuji-puji oleh para sahabat ini, dia mengambil ghanimah tanpa pembagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengambil rampasan perang secara diam-diam. Jadi yang bukan haknya dia ambil. Maka kemudian ini tentu dosa yang cukup parah ya. Mengambil ghanimah tanpa seizin dari pemimpin pasukan. Ya. Maka dari sini ya kita tahu apa hukumnya. Seseorang bisa terhalangi masuk surga apabila dia mengambil apa yang bukan haknya. Maka setelah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini terhalang masuk surga karena ghanimah yang dia ambil secara diam-diam, maka bermunculanlah orang-orang mengembalikan ghanimah. Ya, sebagian orang yang mengambil ghanimah diam-diam, mereka mengembalikan semua, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada kisah orang yang terbunuh ya, terbunuh di peperangan, kemudian para sahabat pun memuji dia, atau ada orang yang sangat berani dalam bertarung ketika itu, ya, kemudian mereka memuji orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, ya, fa inna hadzal rajul min ahli nar. Orang ini penduduk api neraka, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Loh, bagaimana mungkin? Padahal dia berjuang dengan gagah perkasa. Akhirnya ada salah seorang di antara para sahabat yang kemudian mengikuti orang tersebut. Ternyata orang tersebut terkena panah, lalu dia tancapkan panah yang sudah tertancap tadi ke dalam dadanya. Jadi dia bunuh diri. Maka kemudian dia mengatakan, orang yang menyaksikan perbuatan ini, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia datang kepada Nabi kemudian mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Nabi itu ternyata benar. Jadi orang ini berjuang hanya untuk mendapatkan status keberanian. Setelah dia mendapatkan status, ya, dia pun membunuh dirinya. Jadi ada sebagian orang yang dia berperang bukan ya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan status di tengah-tengah masyarakat bahwa dia adalah seorang pemberani. Ya, mungkin bagi kita yang nggak pernah ikut perang, ya, nggak merasakan hal yang demikian. Tapi barang siapa yang pernah ikut perang, ya,
dia akan tahu bahwa saya ketika mati harus meninggalkan nama yang harum. Nah, maka ketika niatnya untuk dipuji oleh manusia seperti itu, maka berubahlah jihad tadi yang menjadi amalan mulia menjadi justru amalan yang sia-sia. Seperti yang dikisahkan oleh Nabi Alaihissalam tentang 3 orang yang pertama kali masuk api neraka. Salah seorang di antara mereka adalah seorang yang berjihad. Ya, ketika ditampakkan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditanya, "Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat ini?" Kemudian dia mengatakan, "Aku berjihad di jalanmu ya Allah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau berdusta. Tidaklah engkau berjihad melainkan agar kau dipanggil sebagai seorang pemberani." Maka kemudian faqad qil, dan yang demikian telah dikatakan kepadamu. Maka kemudian diseret dia di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, ini beberapa peristiwa yang terjadi. Al-Muhim ya, jadi 4 kantong-kantong Yahudi mulai dari Khaybar, Fadak, Wadil Qura, dan Taima berhasil dikuasai oleh Nabi SAW. Berarti intinya apa? Orang-orang Yahudi ya semuanya sudah takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun kemudian pulang kembali ke kota Madinah. Beliau sampai di kota Madinah pada akhir Safar atau di awal bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriyah. Sehingga total waktu beliau berada di luar Madinah itu adalah 2 bulan. Nah, kemudian Nabi Alaihissalam juga menyadari ya bahwa mengosongkan kota Madinah ya setelah bulan-bulan haram berlalu, nah ini bukan tindakan yang bijak. Kan tadi kan di Safar ya. Maka beliau Alaihissalam ya memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Aban bin Sa'id ke Najd. Tujuannya untuk menakut-nakuti. Jadi orang-orang Badui ini, ya orang-orang Badui ini sangat berpeluang. Jadi banyak sekali suku-suku Badui ya, suku-suku Badui, Arab-Arab Badui yang mereka tidak menempati satu kota, tapi mereka sifatnya berpindah-pindah, nomaden. Nah ini kalau tidak ditakut-takuti, mereka bisa berbahaya bagi penduduk kota Madinah. Maka Nabi SAW pun mengirimkan sahabat Aban bin Sa'id untuk apa? Untuk menakut-nakuti mereka. Ya, jadi ada semacam pasukan patroli kaum muslimin. Nah, kalau kamu berani macam-macam, ini ada pasukan. Ya. Kemudian Aban bin Sa'id pun melakukan kewajiban tersebut sehingga kota Madinah itu aman ya. Ada patroli yang melindungi kota Madinah. Kemudian mereka pun bertemu kembali setelah Nabi SAW menaklukkan Khaybar. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam peristiwa lain ya. Peristiwa perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa, pakai ainnya, Riqa. Ya, Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ya, Riqa itu artinya ar-riqa itu artinya tambalan. Ya, Dzatur Riqa itu artinya perang yang memakai tambalan. Nah, kenapa itu dipakai tambalan? Karena susahnya ketika itu ya, panasnya keadaan ketika itu, para sahabat Nabi itu terpaksa menambal kaki-kaki mereka pakai kain-kain potongan-potongan kain. Jadi yang biasanya mereka cuma pakai sandal ya. Nah, karena saking ekstrimnya cuaca, maka mereka harus membungkus kaki-kaki mereka. Istilahnya menambal kaki-kakinya. Jadi dibuatkan seperti kaos kaki gitu, tapi dari perca, bukan seperti kaos kaki pada hakikatnya. Ya mungkin antum pernah lihat atlet Muay Thai ya. Ya, atlet bela diri ya, kadang mereka mengikat kaki mereka ya. Nah, seperti itulah kira-kira agar tidak mengalami lecet. Nah, ini kita perlu tahu bahwa ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sebagian mengatakan bahwa Dzatur Riqa ini terjadi pada Rabiul Awal tahun ke-7 Hijriyah. Jadi sesaat setelah benteng Khaybar ditaklukkan. Sebagiannya lagi ya menyebutkan bahwa perangnya ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah. Nah, ini berarti lebih awal ya, Dzatur Riqa lebih awal. Namun yang lebih tepat, wallahu taala a'lam bishawab ya, perang ini terjadi pasca perang Khaybar. Apa indikasinya? Indikasinya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Abu Musa al-Asy'ari termasuk yang meriwayatkan perang Dzatur Riqa. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma itu ikut serta dalam perang ini. Enggak mungkin dong kalau dia terjadi tahun 4 Hijriah. Kenapa? Karena ada Abu Musa di sana. Ya, kita telah kisahkan kemarin Abu Musa al-Asy'ari ya datang ke Madinah tahun 7 Hijriah bersama dengan Ja'far. Jadi ceritanya kan Asy'ariyun ini mereka terdampar di Habasyah, kemudian ketemu dengan para sahabat ya yang berhijrah ke negeri Habasyah.
baru kemudian mereka bareng-bareng ke Khaybar, ya enggak? Ya, jadi mereka datang ke Madinahnya itu setelah penaklukan Khaybar. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam sesaat sebelum apa? Sesaat sebelum Khaybar. Yang kemudian beliau menyusul ke Khaybar. Beliau datang ke Madinah, Nabi nggak ada, Nabi lagi di Khaybar, kemudian pindah ke sana. Inilah pendapat yang paling tepat dari kalangan para ulama bahwa perang Dzatur Riqa terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijriyah, sesaat setelah perang Khaybar ditaklukkan. Apa latar belakang perang ini? Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa Nabi itu punya musuh di perang Khandaq. Ada 3 ya, dari Ahzab yang besar itu ada 3 bagian ya, 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kaum musyrikin Quraisy. Ini yang mengirimkan porsi terbesar dalam perang Khandaq. Ya. Nah, ini sudah ditaklukkan. Ya, sudah ditaklukkan dalam artian apa? Bukan ditaklukkan ya, sudah sudah di-handle lah oleh Rasulullah SAW, sudah dikendalikan oleh Nabi SAW melalui perjanjian Hudaybiyah. Ya enggak? Ya, di sana sudah dibuat perjanjian selama 10 tahun selama 10 tahun tidak boleh tidak boleh saling menyerang. Sehingga tidak jadi masalah ya, enggak jadi masalah lagi, tidak ada permasalahan lagi di kalangan bagi kaum muslimin karena mereka sudah terikat perjanjian Hudaybiyah. 10 tahun tidak boleh saling serang menyerang. Kemudian yang kedua, ya kelompok yang kedua orang-orang Yahudi, ya, yang mereka semua ke utara, ya, mereka ke Khaybar, ke Taima dan lain sebagainya. Nah, ini sudah dihandle juga, sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian pihak yang ketiga yang ikut terlibat, ya, berperan dalam perang Khandaq adalah orang-orang Arab Badui, ya, di antaranya adalah Ghatafan, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ghatafan ini memiliki andil yang cukup besar. Ya, dia mengirimkan banyak sekali pasukan ya untuk menyerang kaum muslimin. Demikian juga ketika Nabi SAW ingin menyerang Khaybar, maka Ghatafan ini juga terikat perjanjian walaupun mereka langgar ya. Tapi sebelumnya mereka telah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi bahwa nanti Ghatafan inilah yang akan langsung berhadapan dengan Nabi SAW. Tapi mereka nggak jadi. Kenapa? Karena terdengar kabar bahwa pasukan Rasulullah SAW ya berada di tengah-tengah kampung mereka. Maka mereka kembali ternyata tidak ada pasukan Nabi SAW, tapi mereka pun kemudian takut untuk melanjutkan pertempuran. Maka inilah saatnya Nabi SAW untuk membuat perjanjian dengan mereka. Ya, maka Nabi SAW pun ya berangkat ya ke Ghatafan. Ya, Ghatafan ini terletak di bagian utara kota Madinah. Nah, jumlah pasukannya ketika itu ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan 400 pasukan. Sebagiannya lagi menyebutkan bahwa pasukannya 700 orang. Nah, Ghatafan ini dia banyak kabilah-kabilahnya ya. Jadi mereka tidak bersatu dalam satu barisan ketika itu. Maka Nabi SAW tidak membutuhkan pasukan yang banyak ya, karena yang diperangi ini bukan satu kesatuan, tapi pecahan-pecahan. Pecahan-pecahan dari Ghatafan. Maka berangkatlah pasukan tersebut. Yang ketika itu ya keadaan sedang susah, maka hewan tunggangan yang dibawa pun hanya sedikit saja. Jadi kebanyakan pasukannya ini jadi pasukan infanteri, pasukan jalan kaki. Ya, dalam kisahnya Abu Musa disebutkan bahwa 6 orang bergantian naik satu tunggangan. Ya, karena budgetnya tipis ini berarti perangnya ya. Satu tunggangan ya dipakai bergantian oleh 6 orang. Nah, kenapa disebut Dzatur Riqa? Ini ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Inilah kenapa kita katakan bahwa perang ini terjadi pasca Khaybar. Karena yang meriwayatkan perang ini adalah Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan dengan lafaz yang sharih, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Ya, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun. Ya. Takibuhu. Kemudian kata beliau, kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika itu kami 6 orang menaiki satu tunggangan. Maksudnya saling bergantian. Ya, saling bergantian. Mereka menaiki onta tersebut. Si fulan, nanti gantian lagi si fulan, ya, yang naik, kemudian yang lainnya jalan. Kemudian ganti lagi, yang lain jalan, ya. Ini yang dituturkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Fanakibat aqdamuna, fanakibat qadamaya. Maka kemudian kaki-kaki kami menjadi tipis, ya.
Wasaqatat adfari. Demikian juga kata Abu Musa, ya, wa nakibat qadamaya. Kedua kakiku juga ikut tipis. Wasaqatat adfari, bahkan kuku-kuku kami sampai terlepas. Ya, jadi apa? Keadaan medannya itu sangat berat ya, sehingga membuat kaki-kaki telapak-telapak kaki mereka itu jadi tipis. Bahkan kuku-kuku menjadi tercabut ya. Kuku-kukunya menjadi lepas. Wa kunna nalufu ala arjulina al-hiraq. Fasumiyat ghazwata dzati riqa. Ya. Maka kemudian kami pun membungkus kaki-kaki kami dengan khiraq. Khiraq itu adalah sobekan-sobekan kain. Ya, fasumiyat ghazwata dzati riqa. Maka perang tersebut pun disebut sebagai perang dzatur riqa, ya, perangnya tambalan. Kenapa? Karena ya, lima kunna na'sibu minal khiraqi ala arjulina, karena kami ketika itu menambal kaki-kaki kami dengan potongan-potongan kain. Ya, karena kami dengan kain-kain menambal ya kaki-kaki kami. Inilah sebabnya mengapa disebut sebagai dzatur riqa. Ya, ar-riqa artinya tambalan. Ya, kita bayangkan ya bagaimana sulitnya para sahabat ya, dalam berjuang. Ya, keadaan mereka sampai kaos kaki aja nggak punya ya, nggak ada khuf untuk melindungi kaki mereka. Akhirnya pakai apa? Pakai potongan-potongan kain. Ya, zaman sekarang ada nggak kita pasukan kaum muslimin seperti itu? Nggak ada ya. Semuanya udah masya Allah ya, bagus ya. Dulu para sahabat seperti itu perjuangan mereka. Nah kemudian dengan diutusnya pasukan kaum muslimin muncullah ketakutan pada ya orang-orang Badui dan orang-orang Arab ya, sehingga mereka pun tidak berani lagi mengganggu ketentraman kaum muslimin. Ya, maka banyak di antara mereka yang masuk Islam dan juga bergabung bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah dan juga dalam perang Hunain. Maka kemudian setelah ini aman ya keadaannya, berarti tiga pihak yang memusuhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil dihandle semua. Mulai dari musyrikin Quraisy, kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang Badui, ya, tidak ada lagi yang menjadi ancaman bagi Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian berfokus pada orang-orang Romawi nanti. Nanti kita akan sampai pada pembahasan perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah ini perang pertama, kontrak pertama dengan orang-orang Romawi. Ya, karena musyrikin sudah aman, kemudian orang-orang Yahudi sudah aman, orang-orang Badui juga sudah aman, maka fokus Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpindah kepada orang-orang Romawi. Ya, inilah pelaksanaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu misi, maka segera berpindah. Ya, jadi yang namanya muslim itu gak pernah nganggur. Dia selalu sibuk dengan kebaikan. Selesai dari satu kebaikan, ya pindah ke kebaikan yang lain. Nabi Alaihissalam kalau kita lihat, ya beliau orang sibuk sekali ya. Dari awal beliau hijrah itu sampai kemudian terjadi peperangan demi peperangan, nggak pernah kosong beliau. Faida farok tafansop. Selesai kamu dari satu misi, kerjakan misi lainnya. Segera beralih kepada misi lainnya. Sehingga pasca keadaan aman, ya beliau mulai memfokuskan diri pada orang-orang Romawi. Nah, seperti itulah kita hendaknya, barakallahu fikum, jangan berpangku tangan. Seorang muslim itu harus sibuk dengan kebaikan. Nah, apalagi kita sekarang ada di mana? Di musim-musim kebaikan. Ya, antum kalau malam itu ya jangan berhenti jangan berhenti beraktivitas. Ya, kita hendaknya sibuk beraktivitas, ya. Misalnya habis qiyamul lail, ya, bosan, ya udah baca Quran. Bosan baca Quran, ya kemudian maksudnya ya pengen ganti gitu ya, ganti zikir ya, kalau nggak baca Quran zikir, kalau nggak sholat lagi ya, kalau butuh istirahat sebentar untuk kemudian kembali lagi. Jadi sibuk kita dalam melakukan ibadah. Fa idza faragta fansab, jangan nganggur ya, jangan nganggur. Baik, nah kemudian ada kisah yang menarik ya, ini mungkin pernah ya dikisahkan ketika kita kecil ya. Ini ada orang yang ingin membunuh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisahnya dituturkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, qatala Rasul sallallahu alaihi wasallam muharib ya Khasafa bin Nakhl. Ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang gerombolan Khosafah, ya, di Nakhl, di daerah Nakhl. Fara'au minal muslimina ghirratan. Maka kemudian mereka pun melihat kaum muslimin dalam keadaan lalai. Ya, artinya ketika itu kaum muslimin sedang bersantai-santai, sedang istirahat. Ya, dikisahkan dalam riwayat yang lain. Jadi banyak riwayatnya, ini ada juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang kita sebutkan ini dalam riwayat Ahmad, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika itu para sahabat mencari pohon-pohon kurma atau mencari pohon-pohon, ya. Bukan pohon kurma, ya, pohon samurah. Mereka kemudian berlindung di bawah pohon. Ya, Nabi SAW kemudian mendapatkan pohonnya, beliau berlindung di bawah pohon tersebut. Kemudian para sahabat pun lalai ketika itu, tidak ada yang menjaga Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minhum yuqalu lahu Ghawrath ibnul Harith. Maka datanglah seseorang, ya, yang bernama Ghawrath bin Harith, Ghawrath ibnul Harith. Hatta qama ala ra'si Rasul sallallahu alaihi wasallam bisayf. Kemudian dia membawa pedangnya, ya, sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala man yamna'uka minni. Maka kemudian dia mengatakan, siapa yang akan mencegahmu dariku? Wah, ya. Rasulullah SAW sedang sendirian, yang lainnya lalai. Tiba-tiba Ghawrath muncul, kemudian dia menghunus pedangnya di hadapan Rasulullah SAW. Dia katakan, man yamna'uka minni. Siapa yang akan mencegahmu dariku? Qala Allahu Azza wa Jal. Maka Nabi SAW, ya, dengan ringannya mengucapkan, Allah Azza wa Jal yang akan melindungi saya. Allah Azza wa Jal yang akan melindungi saya. Fasaqata sayf min yadih. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, Allah yang akan menjaga saya. Kemudian Ghawrath ini takut dia. Pedangnya jatuh. Fa'akhadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala man yamna'uka minni. Kemudian diambillah pedang itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Ghawrath. Nah, sekarang siapa yang bisa mencegahku darimu? Ya, nggak ada yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu. Siapa yang bisa, ya, menghalangi aku dari membunuhmu? Maka apa kata Ghawrath ibn Harith? Qala kun ka khairi akhidin. Ya. Maka jadilah orang yang baik, kata si Ghawrath. Ya, jadilah orang yang baik. Kamu sudah mengambil pedangku, maka jadilah pengambil pedang yang baik. Artinya berikan maaflah, jangan dibunuh saya, ya. Qala atashhadu an la ilaha illallah. Apakah engkau, kemudian Nabi SAW bertanya kepada si Ghawrath ini, ya, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah? Qala la. Kemudian dia mengatakan, tidak. Walakinni uahiduka an la uqatilaka wala akun ma'a qaumin yuqatilunak fa khalli sabilah. Ya. Maka dia mengatakan, akan tetapi, ya, aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangimu dan aku tidak akan bersama dengan orang-orang yang memerangimu. Artinya apa? Kalau Muhammad, ya, pokoknya dia nggak mau nyerang. Kalau ada yang ngajak untuk menyerang Rasul SAW, dia nggak mau. Ya, fakhalli sabilah. Maka Nabi SAW pun, ya, menyuruh dia pergi. Ya, menyuruh dia pergi. Nah, ini kalau kisah yang sangat menarik, ya, bagaimana orang yang sudah berada di hadapan Nabi SAW tinggal makces saja, ya, tapi Nabi SAW hanya mengatakan yang menjagaku adalah Allah Azza wa Jal, maka pedangnya pun terjatuh. Ya, ini demikian kuatnya tawakal Nabi SAW. Ya, kita kalau dalam posisi seperti itu, ya seperti itulah, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kita. Ini yang harus kita yakini. Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, fa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau semua kaum ini berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadamu melainkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ijtama'a ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, kalau mereka ingin, ya, menimpakan kemudaratan kepadamu,
ya maka mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, ini pentingnya kita bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ketika dalam perjalanan pulang ada kisah lain lagi ya, kisah Abbad ya dari sahabat Nabi SAW Abbad bin Bishr dan juga Ammar bin Yasir. Ketika itu mereka berjaga, mereka berdua berjaga. Nah, kemudian ada orang yang ingin membalas dendam kepada pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itu ganti-gantian ya, Abbad berjaga, kemudian Ammar istirahat. Ya, mereka berganti-gantian. Ya, ketika itu Abbad berjaga sampai dia sholat, sambil dia sholat. Nah, mulailah orang musyrik tadi memanah Abbad bin Bishr. Ya, sampai 3 anak panah ya melukai Abbad bin Bishr, tapi dia nggak berhenti dari sholatnya. Ya, kapan dia berhenti dari sholatnya? Ketika dia selesai sholat, baru dia bangunkan Ammar bin Yasir. Ya, kemudian kenapa kok nggak dibangunkan? Ternyata dia apa? Tidak mau memotong surat Al-Quran karena dia begitu terlena dengan bacaan Al-Qurannya. Ya, rasa sakit yang didapati oleh Abbad bin Bishr itu tidak dia rasakan. Ya, walaupun dipanah ya sampai 3 anak panah yang mengenai Abbad bin Bishr, maka dia tidak merasakan kesakitan sama sekali karena demikian terlalutnya dalam membaca Al-Quran. Ya, dan kita lihat memang salafun salih ridwanullah alaihim ajmain demikian luar biasa keterkaitan hati mereka dengan Al-Quran. Ya, mereka betul-betul terhanyut dalam bacaan Al-Quran dalam bacaan mereka. Ya, sampai ketika nanti ya di masa tabi'in ya, di masa tabi'in juga masih seperti itu mereka terhadap Al-Quran. Dikisahkan dari Urwah Ibnu Zubair, ya salah seorang ulama tabi'i. Beliau ini rahimahullahu taala ya, suatu ketika kakinya itu luka yang kemudian menyebabkan harus diamputasi kakinya, harus dipotong. Maka sebagian atibba, sebagian dokter menawarkan kepada Urwah ya agar dia minum khamar agar hilang kesadarannya, kemudian kakinya bisa diamputasi. Ya, begitu ya cara orang zaman dahulu ya untuk melakukan anestesi. Ya, jadi belum ada kloroform, belum ada obat bius. Jadi suruh minum khamar, kemudian mabuk dipotong kakinya. Ya. Kemudian Allah mengatakan saya tidak akan membuat hilang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saya. Maksudnya akal. Ya, akalnya tidak mau hilang. Oleh karena itu apa? Bagaimana caranya agar Urwah ini aman? Ya, dipotong kakinya, dia minta dibacakan ayat Al-Quran. Maka dibacakanlah ayat Al-Quran ya kepada Urwah sehingga dia pun tidak merasakan bahwa kakinya sedang dipotong. Luar biasa. Ya. Jadi demikian kuatnya keterikatan para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain terhadap Al-Quran. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase yang baru ya. Ya, ini umrah qadha. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa dalam klausul perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW diperbolehkan untuk melaksanakan umrah qadha setahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka inilah saatnya Nabi SAW memenuhi apa yang telah dijanjikan oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau pun bersama para sahabat ya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, ketika itu sahabat yang mengikuti umrah kurang lebih 2000 orang. Ya, sama dengan sahabat yang dahulu terhenti di Hudaybiyah. Hanya saja jumlahnya sedikit berkurang. Kenapa? Karena ada beberapa yang syahid di Khaybar dan di pertempuran lainnya. Kemudian kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada sahabat Uwaif bin Adzabat Ad-Du'ali. Nah, ini di perjanjian Hudaybiyah sudah dikatakan bahwa apa? Mereka tidak boleh, yakni para sahabat atau kaum muslimin yang ingin umroh tidak boleh membawa persenjataan kecuali hanya sebilah pedang yang tersarung. Ya, maka Nabi SAW sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwa beliau selalu melaksanakan program beliau dengan strategi. Beliau tidak serta-merta mempercayai orang-orang Quraisy. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ada 2 yang beliau lakukan untuk menjaga keamanan perjalanan beliau. Yang pertama, ya, beliau mengirimkan pasukan berkuda di bawah pimpinan komando Muhammad bin Maslamah. Kalau kita lihat ya sering sekali ya Muhammad bin Maslamah ini keluar namanya ya. Kalau untuk misi-misi khusus keluar namanya Muhammad bin Maslamah.
Jadi Muhammad bin Maslamah dikirimkan dulu surat, dia bersama beliau ada 100 orang berkuda, naik kuda. Ya, ini kan kalau pakai kuda kan jaraknya cepat ya. Apa namanya? Untuk menyerang kan cepat. Jadi dikirim 100 ekor kuda, pasukan berkuda ya bersama Muhammad bin Maslamah. Nah, inilah yang mau monitor, mengawal perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi jalan, mereka jalan duluan. Ya, aman, kalau sudah aman, Nabi melanjutkan. Nah, kalau sudah aman, Nabi melanjutkan. Ada pasukan Muhammad bin Maslamah, 100 orang. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berangkat bawa senjata. Apakah ini merupakan pelanggaran terhadap klausul Hudaybiyah? Jawabannya tidak. Kan yang nggak boleh itu ketika umrohnya bawa senjata. Berarti apa? Sebelum umroh boleh nggak bawa senjata? Boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa senjata lengkap, ya. Tapi diletakkan di sebuah lembah di luar kota Makkah, di lembah Ya'jaj. Kemudian beliau menugaskan Aus bin Khuli al-Ansari bersama 200 pasukan. Ya, jadi dari 2000 pasukan itu 1800 orang dari 2000 jamaah umroh, ya 1800 berangkat umroh duluan, yang 200 standby dengan alat-alat atau dengan persenjataan perang tadi, jaga dengan persenjataan perang. Jadi ada pasukannya Muhammad bin Maslamah yang berkuda, kemudian ada 200 pasukan. Nanti shift mereka. Setelah orang-orang selesai melakukan umroh, gantian yang 200 pula yang umroh. Ya. Jadi begitu ya kawan ya. Kita jangan gampang percaya dengan orang-orang kafir. Tetap harus waspada ya. Jangan kemudian mereka sangat gampang untuk mengubah menggagalkan perjanjian ya, melanggar perjanjian. Antum belajar saja perang dengan Belanda, perang mempertahankan kemerdekaan itu mulai 45 sampai 49. Berapa kali orang-orang kafir itu melanggar perjanjian? Orang-orang Belanda itu melanggar perjanjian dengan NKRI, dengan pemerintah Republik Indonesia. Jadi mereka standarnya nggak sama kita. Kita jujur, ya mereka selalu ada aja alasan. Oleh karena itu harus tetap waspada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian melaksanakan begitu saja, ya perjanjian Hudaybiyah. Beliau melaksanakan sesuai poin ya. Nggak ada beliau berangkat masuk ke dalam kota Makkah bawa senjata, enggak. Tetap satu bilah pedang saja yang tersaru. Tapi di luar kota Makkah, ya mereka masih punya supply. Dan juga ada pasukan khusus Muhammad bin Maslamah yang siap, ya kalau terjadi sesuatu mereka siap untuk kemudian menyerang. Luar biasa kan? Bagaimana strateginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi SAW pun melaksanakan umroh qadha sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Beliau dipersilahkan untuk tinggal 3 hari di Makkah. Ya, selama 3 hari penduduk kota Makkah ya keluar dari rumah-rumah mereka, lalu membiarkan kaum muslimin umroh dan tinggal di kota Makkah selama 3 hari. Ya, sebagian juga ada yang tinggal di rumah mereka, jadi nggak keluar sama sekali, mereka nggak mau berinteraksi. Ya, ini karena konsekuensi perjanjian ya, konsekuensi perjanjian Hudaybiyah saja. Maka mau tidak mau orang-orang Makkah harus membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan umroh. Ya, pada hakikatnya mereka nggak rela ya. Mereka nggak rela, mereka ini kaum musyrikin. Tapi bagaimana yang sudah terbuat perjanjian? Akhirnya mereka ya caranya bagaimana ya mereka tidak mau berinteraksi sama sekali dengan kaum muslimin ya. Ada yang keluar dari kota Makkah, ada yang masuk ke rumah-rumahnya kemudian dikunci ya. Ya kaum muslimin ketika itu berada komunitas mereka saja yang ada di kota Makkah ya, umroh. Namun kemudian beredar ya, mungkin ada yang ngintip-ngintip kemudian menyebarkan isu bahwa kaum muslimin itu terkena demam Yathrib. Ya, kita flashback lagi pada perjalanan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Bilal itu kan terkena demam ya, terkena penyakit ketika beliau sampai di kota Madinah. Maka isu ini ya digembar-gemborkan kembali oleh kaum musyrikin Makkah. Ya, lihat tuh kaum muslimin itu setelah mereka pulang dari mereka datang dari Makkah bawa penyakit. Ya, penyakit apa? Penyakit demam Yathrib. Orangnya lemah-lemah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung membantah. Nah ini ya pentingnya kita untuk show of force, menunjukkan kekuatan kita. Kalau ada anggapan lemah dari kaum musyrikin, kita tampilkan bahwa kita nggak lemah. Ya, jadi kalau ada tuduhan apapun terhadap kaum muslimin, ya kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak seperti itu. Ya, misalnya kita dituduh sebagai terorisme, tunjukkan bahwa kita menentang aksi terorisme. Ya, misalnya kita dituduh sebagai suku yang terbelakang atau bangsa yang terbelakang, tunjukkan bahwa kita gak terbelakang.
Ya. Nah, ketika itu ada isu bahwa kaum muslimin ini lemah, mereka ini terkena demam Yathrib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan para sahabat untuk mengkonter tuduhan tersebut. Caranya bagaimana? Ya, beliau dan para sahabat melakukan tawaf pada 3 putaran pertama tawaf. Ya, mereka melakukan aromel. Aromel itu jalan dengan cepat, ya setengah berlari. Nah, kalau orang sakit kan nggak bisa berlari kan? Orang yang sakit kan lemes jalannya ngek 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 ya. Tapi ini enggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk apa? Melakukan aromel, ya. Aromel ini ya setengah berlari untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin pada hakikatnya kuat. Nah, sebagian orang mengatakan, ya ketika itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagian orang mengatakan bahwa ini hanya dilakukan oleh Nabi untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Tapi ternyata barakallahu fikum dia menjadi syariat. Menjadi syariat. Jadi bukan hanya disyariatkan ketika untuk menepis tuduhan orang-orang Quraisy saja. Buktinya apa? Ketika Hajjatul Wada, Nabi SAW juga ya melakukan tawaf dengan cara yang sama. Yaitu dengan apa? Di 3 putaran pertama beliau tawaf, beliau lakukan dengan aromel. Itu apa? Berlari-lari kecil. Sehingga apa? Disunahkan ya. Ini jadi bagi antum yang umroh, ya ketika tawaf di 3 putaran yang pertama ini disunahkan untuk berlari-lari kecil. Tapi biasanya kita sulit untuk melaksanakannya. Kenapa? Ya karena kan yang namanya rombongan orang umroh itu ada yang muda, ada yang tua, ada yang laki-laki, ada yang wanita, ada ibu-ibu, ada nenek-nenek, ya. Dan kita harus jalan satu tim. Nah ini nggak bisa. Jadi kemaslahatan lebih didahulukan, kemaslahatan umum lebih didahulukan. Kecuali antum umroh sendiri misalnya. Saya udah umroh berkali-kali ya. Kemudian bilang ke pemimpinnya, ya Ustaz saya sama istri berdua. Nah itu bisa tuh kita melaksanakan sunnahnya. Bisa kita melakukan sunnahnya. Tapi kalau rombongan biasanya sulit. Nah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah umrah, kemudian yang 200 orang yang berada di luar kota Makkah masuk juga, mereka saling bergantian, kemudian mereka melaksanakan umrah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya diingatkan oleh kaum musyrikin melalui Ali bin Abi Thalib. Ya sampaikan kepada kawanmu untuk meninggalkan kota Makkah, janjinya cuma 3 hari. Maka Nabi Alaihissalam pun meninggalkan kota Makkah. Selesailah umrah qada yang telah dijanjikan ya dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, kemudian apa peristiwa yang terjadi beriringan dengan umrah qada? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menikah dengan Maimunah bintul Harits. Nah, ini pernikahan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maimunah bintul Harits ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, jadi beliau ketika itu Maimunah bintul Harits ini ya beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu menikah dengan Maimunah dalam keadaan masih ihram. Jadi belum tahallul. Ya, tapi ini pendapat yang keliru ya. Yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai